Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 469 memberantas kejahatan untuk rakyat. Kau. Maksi tercengang menatap serpihan borgol di tanah, matanya melotot. Bagaimana mungkin? Itu adalah borgol yang terbuat dari baja, bahkan pada gajah tidak mungkin bisa dilepaskan. Rocky tidak melakukan apapun, akan tetapi bagaimana borgolnya? Rusak. Menghancurkan borgol dengan tenaga sage, ini setidaknya memerlukan kemampuan kultivasi tingkat tengah. Mungkinkah orang ini? Tiba-tiba badan Maksi gemetar, menatap Rocky ngeri, benar-benar tak bisa membayangkan. Ahli bela diri lain di ruang interogasi juga terkejut, menatap borgol di tanah, tak dapat berbicara sepatah kata pun. Lawannya adalah Master. Namun mereka bahkan tidak bisa melihat ki di tubuh Rocky. Kekuatan lawan sama sekali tak dapat mereka lihat. Dengan senyum di wajahnya, Rocky berjalan menuju Maksi selangkah demi selangkah. Telingaku tidak bagus, ucapkan sekali lagi, siapa yang kau ingin buat hidup lebih buruk dari mati? Nadanya tenang, tersenyum. Tetapi Maksi seperti telah bertemu dengan Raja Yama. Dia gemetar ketakutan. Hampir terkencing. Rocky, kau, jangan ke sini. Kakak Rocky. Tidak, Tuan Rocky. Aku salah, aku benar-benar salah. Rasa takut saat tulangnya diperas oleh Rocky terakhir kali benar-benar membuat Maksi lemas. Ia pikir jika Rocky diborgol, ia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun di luar dugaan, Rocky sama sekali tidak bisa diborgol. Beberapa ahli bela diri juga tersadar dan mengetahui lawannya terlalu kuat. Mereka pun langsung berbalik dan ingin lari keluar dari ruang interogasi. Mereka semua telah berlatih kultivasi ki tingkat tengah. Mereka bisa bergerak cepat untuk mencapai pintu dalam sekejap. Tetapi saat itu, angin kencang tiba-tiba naik dari tanah, seketika membanting mereka ke dinding. Di belakangnya, suara dingin Rocky terdengar. Sudah terlanjur datang, kenapa kalian malah terburu-buru? Kursi roda Maksi juga terbalik, dia jatuh ke tanah, bernapas kesakitan. Yang membuatnya takut bukanlah rasa sakitnya, tapi Rocky di depannya. Beberapa ahli bela diri tidak peduli dengan rasa sakitnya, bangkit gemetar, berjongkok di tanah, tak berani bangun. Aura yang terpancar dari Rocky sangat kuat, tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di depan Rocky, mereka seakan hanya seperti semut. Rocky melirik Maksi, tarik dia, saya ingin bertanya, ujarnya ringan. Satu kalimat saja, para ahli bela diri itu tampak telah diperintah. Mereka segera menarik Maksi dan mendudukannya di kursi interogasi. Wajah Maksi sangat ketakutan, giginya terus bergemertak. Rocky. Tuan Rocky, apa yang ingin kau tanyakan? Rocky tidak menjawab, hanya menoleh dan melirik ahli bela diri di sebelahnya. Mendapat pandangan Rocky, ahli bela diri itu merasa mendapat tekanan luar biasa hingga hampir berlutut. Ia dengan segera memindahkan sebuah bangku, meletakkannya di belakang Rocky sembari membungkuk, kemudian berkata dengan hormat, Tuan Rocky, silakan duduk. Rocky menoleh, duduk tegak di kursi, menyilangkan kaki. Tampaknya energi sage yang tersebar di seluruh negeri telah ditemukan oleh banyak ahli bela diri. Mereka mulai menggunakannya untuk berlatih dalam skala besar. Para master seni bela diri dari Akademi Seni Bela Diri Pure ini juga sedang berlatih, dan mereka semua telah memasuki periode pemurnian ki.
Jadi dia tidak perlu menyembunyikannya, dan langsung memancarkan sebagian aura di tubuhnya. Rocky bertanya dengan samar, "Terakhir kali kau datang ke pusat pengobatan tradisional negara untuk mencari kesalahan, apakah perintah Victor?" Di depan ancaman Rocky, Maxi mengangguk dengan keringat dingin, tidak berani untuk tidak menjawab. "Iya, Pak V. Tidak Victor yang memerintahkan. Obat palsu juga," lapor Tuan Rocky. "Semua itu adalah ide Victor." Maxi sudah ketakutan dan tidak berani menyembunyikan sepatah kata pun. Victor adalah staf hukum dari perusahaan farmasi Titan. Dia berkata bahwa hanya dengan menghancurkan perusahaan Anda, kami dapat menjual obat dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Rocky mengangguk dan bertanya, "Obat-obatan perusahaan kalian, dari mana asalnya?" "Victor membeli orang dari joint venture kami, lalu mencuri resepnya. Namun, ada wanita di belakang Victor yang menghasutnya. Siapa dia, aku tak tahu." Rocky berpikir, mencibir dalam hati. Benar saja, Bibi Rosa mencuri resepnya dan menjualnya kepada Victor. Melihat Rocky tetap diam, Maxi menjadi semakin gugup. Beberapa prajurit berdiri berbaris di dinding, seakan tak berani bernapas. Tiba-tiba seorang ahli bela diri mendapati bahwa kursi interogasi dibasahi air. Maxi ketakutan dan mengompol. Awalnya ia bermaksud untuk menginterogasi Rocky, apa daya sekarang dia telah mengubah statusnya. Maxi sangat ketakutan sampai terkencing, dia tidak bisa lagi menekan rasa takutnya, dan menangis. "Tuan Rocky, saya hanya seorang yang banyak bicara, saya hanya tahu sebanyak itu. Maafkan saya Tuan Rocky, saya tidak akan pernah tidak menghormati Anda lagi." Dia memakai gips, tidak bisa bergerak, duduk di kursi interogasi dan terus-menerus membungkuk memohon kepada Rocky. Saat itu, barulah dia benar-benar menyadari kekuatannya. Saat Rocky meremas tulang-tulang Maxi, sebenarnya Rocky masih mengasihaninya. Jika tidak, dengan kekuatannya, Rocky bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuhnya. "Pergi." Rocky mengucapkan sepatah kata dengan dingin. Di matanya, semua orang di sana tak perlu diabaikan. Dia juga tidak tertarik berurusan dengan semut seperti Maxi. Pada saat itu, pintu besi ruang interogasi berderit terbuka. Kapten Reynard masuk dengan beberapa orang dan berkata dengan tidak sabaran sembari berjalan, "Maxi, santai sedikit, jangan sampai Rocky terbunuh." Dengan kata "bunuh" masih di mulutnya, Kapten Reynard membeku, menatap tidak percaya pemandangan di depannya. "Ada apa?" Rocky duduk santai di tengah sambil menginterogasi Maxi. Selain itu, beberapa ahli bela diri yang dia pilih secara khusus, semuanya dengan kekuatan besar, benar-benar menyusup di sudut seperti tikus berbaris jongkok dengan tangan memegang kepala. Kapten Reynard tidak melihat borgol yang jatuh di tanah, dia sangat marah sampai berteriak "sampah." Setelah meraung, dia menunjuk hidung Rocky, "Apa menurutmu aku tidak berani melawanmu hanya karena dukungan keluarga Chiang? Asal kau tahu, aku langsung diperintah Wakil Direktur Liu. Keluarga Jiang pun tak bisa menolongmu." Kapten Reynard selesai mengaum, dan dengan marah memerintah orang-orang di belakangnya, "Bersihkan tempat ini dan borgol Rocky. Aku akan menginterogasinya sendiri." Setelah berbicara, dia memasukkan folder transkrip ke tangan asisten di sebelahnya, lalu mengambil sepasang nakle tinju, dan memakainya di tangan. Nakle tinju ini terbuat dari stainless steel. Tidak akan ada banyak bekas luka saat dipukul, tetapi orang yang dipukul akan merasa sangat sakit. Dagingnya busuk tetapi kulitnya tak busuk. Otot-otot di dalamnya dihancurkan menjadi kapas, tetapi kulitnya tidak rusak sama sekali.
Ide yang dibuat Kapten Reynard inilah membuat Rocky menderita. Beberapa petugas penegak hukum sesaat tampak sibuk mengatur tirai dan memasang lampu pijar, kemudian menyorotkan cahaya yang menyilaukan itu ke arah Rocky. Maxi tak berani bersuara. Ia merangkak ke sudut ruangan kemudian berjongkok. Seorang ahli bela diri ingin membujuk Reynard untuk tidak cari mati, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak berani berbicara. Lebih menghindari lebih banyak masalah. Jika Rocky mengira mereka sama dengan Kapten Reynard, maka semuanya tamat. Reynard menggebrak meja, berteriak, "Rocky, jika kau bisa melihat keadaan, tempelkan sidik jarimu pada transkrip pengakuan bahwa joint venture itu memproduksi obat-obatan palsu, maka kau tidak akan terlalu menderita. Jika tidak, kau lihat saja nanti." Rocky menjawab dingin, "Apa maksudmu? Apa kau ingin memaksaku memberi pengakuan? Jika iya, lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Kapten Reynard terlihat sama sekali tidak takut padanya. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan tersenyum sombong, "Aku memiliki kekuatan di tanganku dan bisa menghancurkanmu sampai mati." "Bagus sekali." Rocky tersenyum dan menepuk dagunya 2 kali, "Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini. Sekarang sudah ada alasan yang kuat, setidaknya bisa dianggap memberantas kejahatan untuk rakyat." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.